Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Kali ini mahasiswa akan menjelaskan tentang model-model yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kurikulum. Oke, kita langsung saja ya. Model-model pengembangan kurikulum ini bisa dipilih dan dipakai oleh siapa saja yang mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Oke, langsung saja kita mulai dengan pendekatan yang pertama. Yang pertama yaitu pendekatan administrative approach. Ini adalah model yang paling tradisional karena berpusat pada pemerintah atau disebut juga dengan top-down approach. Jadi, pemerintah sebagai pihak pusat akan membentuk kurikulum dan menyusunnya yang kemudian akan diturunkan sampai guru. Jadi, guru hanya menerima dan tinggal melaksanakan kurikulum tersebut. Namun, model ini akan membuat guru kurang berkembang karena mereka sudah memiliki standar sendiri dari pemerintah. Oke, tapi juga ada kelebihannya. Kelebihan dari administrative approach itu adalah adanya standarisasi yang sama di seluruh negara. Namun jika itu dilaksanakan di negara yang sangat perbedaan wilayahnya sangat berbeda, itu akan sangat merugikan ya, karena kita tidak bisa menyamaratakan setiap daerah dengan daerah. Pendekatan yang kedua disebut dengan grassroots approach. Ini adalah kebalikan dari administrative one tadi. Jadi di grassroots approach, gurulah yang menentukan dulu karena mereka sebagai pihak yang sangat mengetahui kondisi peserta didik masing-masing. Jadi mereka yang akan memberi inisiatif untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan mereka di dalam kelas. Kemudian baru di-up-kan ke pusat. Jadi guru bisa lebih berkembang. Namun dalam pendekatan ini, guru dituntut untuk memiliki profesionalitas dan SDM yang sangat tinggi. Kemampuan mereka juga harus sangat mumpuni, tidak boleh sembarangan. Pendekatan yang ketiga adalah dari Eric Louis. Model ini bersifat sangat dinamis karena mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ketika satu kurikulum sudah tidak dianggap pantas, maka harus diadakan perubahan. Tahapan yang pertama adalah penentuan tujuan. Apa yang menjadi tujuan dari pembentukan kurikulum itu? Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan. Selanjutnya, perencanaan yang telah disusun rapi dilakukan uji coba. Uji cobanya dilakukan di salah satu sekolah. Kemudian ada revisi ketika dianggap ada kekurangan di sana. Kemudian setelah ada uji coba, maka ini mengikuti dengan prosedur ilmiah teman-temannya. Jadi selanjutnya ada uji lapangan juga. Dilakukan uji lapangan, kemudian dilaksanakan di satu sekolah atau satu daerah yang akan diawasi selanjutnya. Seperti itu prosesnya. Kemudian jika kurikulum dianggap tidak sesuai di daerah tersebut, atau di sekolah tersebut, maka dilakukan revisi. Model yang ketiga yaitu model dari Rogers. Model ini berfokus pada subjek yang berpengaruh dalam sistem pendidikan yang ada. Tahapan yang pertama ada pemilihan target kelompok intensif dalam sistem pendidikan, yaitu guru dan orang tua. Di sini guru berpartisipasi di sekolah. Jadi mereka mengembangkan kurikulum yang sudah terbentuk pada masing-masing kelas. Kemudian orang tua juga harus berperan aktif karena pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, pendidikan juga terjadi di rumah. Meskipun sebenarnya orang tua tidak semuanya bisa melaksanakan ini karena kesibukan mereka, tetapi peran orang tua tidak bisa dielakkan teman-temannya. Jadi sangat baik di mana orang tua itu berperan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan atau perkumpulan komunitas sekolah anak mereka. Model selanjutnya yaitu model dari Tyler, di mana berfokus pada tujuan pengembangan kurikulum itu sendiri. Tahapannya tentu saja yang pertama menentukan tujuan. Apa tujuan dari pengembangan kurikulum tertentu yang akan disusun. Kemudian yang kedua menentukan pengalaman belajar siswa. Seperti apa siswa akan belajar di dalam kelas. Apa yang akan mereka dapatkan. Kemudian juga ada pengorganisasian pengalaman belajar. Dan yang akan dilanjutkan dengan penilaian dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya adalah model dari Beauchamp. Beauchamp menentukan lingkup wilayah. Jadi kurikulum ini ditentukan wilayah tertentu, misal Trenggalek gitu ya, atau lebih tinggi mungkin provinsi, atau yang lebih kecil tingkat sekolah. Lingkungan cakupannya itu cakupan kurikulumnya bisa kecil bisa besar. Kemudian menentukan pihak-pihak yang terkait dalam proses ini biasanya diambil dari para ahli kurikulum dan juga kemudian melibatkan tokoh masyarakat. Karena tokoh masyarakat dianggap yang paling mengerti kondisi dari kebutuhan siswa di daerah itu. Kemudian merumuskan tujuan setelah mengetahui apa saja yang dibutuhkan, kemudian tujuannya apa. Setelah terbentuk kurikulum akan diimplementasikan yang kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi. Di sini model terakhir yang akan kita bahas yaitu dari Taba.
Dalam model TABA dibentuk unit eksperimen bersama guru. Jadi mereka yang paling mengerti kebutuhan siswa, mereka pula yang bentuk unit-unit eksperimennya apa. Kemudian unit eksperimen tadi akan dilakukan pengujian, yang kemudian hasil dari pengujian itu dilakukan revisi dan juga konsolidasi. Bentuk pengujiannya sendiri itu tergantung dengan kondisi kurikulum di sana, oke ya. Kemudian ada juga dibentuk kerangka kurikulum yang dilakukan oleh ahlinya terutama. Setelah uji eksperimen tadi didapat, maka para ahli di sini akan ikut bekerja. Kemudian kurikulum juga akan diimplementasikan secara luas setelah mengetahui hasil apakah kurikulum tersebut berhasil dilakukan di sekolah tertentu. Nah, ini nanti uji coba ini juga dilakukan untuk mengetahui masalah apa saja sih yang kira-kira akan muncul di proses pengembangan kurikulum. Baik teman-teman mahasiswa saya, bagaimana? Semoga bisa didengar beberapa model lain dan nanti yang akan bisa kalian dapatkan, bisa kalian gali lebih dalam di ebook yang akan saya share. Oke teman-teman ya, demikian penjelasan saya tentang pengembangan kurikulum dan model-modelnya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.